warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok informatika kelas 11-2 bakalan menceritakan atau menjelasin tentang pelajaran informatika yang diajarkan oleh Pak Sofyan selama 1 semester ini. Ya, apa aja sih yang dipelajarin? Nah, yang pertama itu ada algoritma. Benar. Algoritma itu apa? Algoritma itu kayak metode. Tahap nggak sih? Tahap. 1, 2, 3 kan biasanya gitu pakai angka, benar. Untuk apa? Menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Secara sistematis tuh. Secara sistematis, betul. Nah, contohnya itu misalkan kalau kita nyari segitiga. Segitiga itu biasanya ada yang namanya apa? Kita butuh pertama mulai ya. Nah, itu rumus tuh. Rumus. Nah, kita di sini diajarin baru menggunakan bahasa C, teman-teman. Ya. Jadi yang pertama kita disuruh membuat algoritma untuk menghitung luas segitiga pakai bahasa C. Nah, jadi di rumusnya itu di programnya itu kita itu pertama mulai. Habis itu kita mencari alas dong, iya nggak? Alas segitiga itu berapa? Kita masukin dulu alasnya berapa dan tingginya itu berapa. Habis itu lanjut ke menghitungnya. Iya, menghitung dengan luasnya. masukkan rumus ya. Benar. Masukkan Rumus segitiga apa sih? Rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi ya. Iya. Tapi kalau benar. Itu setengah. Bisa setengah. Sama aja. 0,5 kali alas kali tinggi bisa juga ya. Bisa. Nah, setelah itu kita tampilkan hasil luas segitiga dan selesai. Selanjutnya apa tuh? Nah, di situ juga ada yang namanya bagian-bagian flowchart. Iya, Flowchart itu ada yang bentuknya kayak selingkaran lonjong, ada yang tidak genjang, ada yang persegi, ada yang persegi panjang juga ada. Dan itu ada suatu ada artinya juga gitu. Setiap bangun datar ya. Setiap bangun datar itu pasti memiliki artinya ya. Biasanya ditunjuk pakai tanda panah gitu. Iya, benar. Dan selanjutnya itu ada apa ya? Kita lanjut langsung itu nggak sih rekursif nggak sih ya? Nah, lanjut. Rekursif itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Aku tahu nih. Setahu aku rekursif itu kayak definisi rekursifnya itu adalah proses di mana suatu fungsi itu memanggil dirinya sendiri baik secara langsung dan maupun tidak langsung. Oh, kayak cermin ya gitu ya? Benar. Mantul. Jadi misalkan ada cermin di depan dan di belakang, dan itu bakalan berlanjut terus sampai nggak ada habisnya gitu. Ngerti gak? Oh, ngerti. Rekursif itu untuk kita cari apa gitu? Oh, biasa itu buat nyari deret angka, fungsi pangkat tuh. Iya, faktorial juga. Dan Fibonacci, benar. Fibonacci, benar. Kalau fungsi rekursif itu biasanya disusun sama 2 bagian ya? Apa aja ya? Ada itu nggak? Setahu aku sih basis ya? Iya, ada basis sama rekursif. Nah, kalau basis itu jadi kondisi penghentian rekursif tersebut. Dan kalau rekursif itu adalah bagian yang memanggil dirinya sendiri. Terus kalau ada yang tahu nih nggak? Maksudnya setelah rekursif apa lagi? Algoritma greedy ya? Greedy knapsack. Iya. Knapsack, benar kan? Kalau greedy itu apa sih? Artinya? Greedy itu artinya secara apa ya? Bahasa Inggris atau apa? Iya. Rakus, benar. Rakus. Greedy itu rakus. Definisi dari greedy apa? Algoritma greedy-nya sendiri itu kayak apa ya? Jadi itu metode ya, cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mencari nilai yang paling maksimum sama yang paling minimum. Artinya apa ya? Solusi optimum gitu, guys. Solusinya dengan kayak cara yang gampang tapi hasilnya tuh maksimal gitu ya. Benar. Nah, di greedy ini ada 3 macam. Ada yang namanya apa? Pertama itu ada GBP yaitu greedy by profit. Habis itu ada yang GBW ya. GBW itu berat apa sih bahasa Inggrisnya? Weight. Ya, benar. Jadi dinamanya greedy by weight atau GBW. Terus terakhir apa ya? Yang GBD. Ya.
D-nya apa? Greedy by Destiny. Density. Sorry. Density. Density ternyata. Salah. Kalau profit itu maksudnya Iya. kita ngambilnya itu profit terbesar. Jadi objek atau keuntungan atau juga profit terbesar yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Nah, jadi pokoknya kita ngambil yang paling menguntungkan terlebih dahulu ya. Kayak gitu. Itu GBP. Ya. Musuhnya GBW ya? GBW bener. Wait. Iya, weight. Berat. Kalau Berat, itu ya. profit atau nilainya. Nah, sekarang ini beratnya. Jadi kalau GBW itu apa? Apa? Itu kayak apa sih namanya yang tadi? GBD atau GBW. GBW. Weight. Weight. Berarti berat kan? Iya. Iya. Jadi dia tuh harus memprioritaskan berat, yang terkecil. iya, berat ringan, ya, terkecil. Kecil. Ya. Jadi kalau ada tas tuh dimasukin, milih yang mana, uang yang 100.000 atau yang 2000 tapi ada 100 gitu. gitu. Pokoknya Yang paling memasukkan segitu ya? iya, Kayak pokoknya gitu. tuh memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam ini knapsack tersebut. Iya. Knapsack ya. Iya. kalau yang Density. Iya, density itu artinya banding ya? Perbandingan Ah. profit Jadi apa sih? antara profit dan weight. sama weight ya, Iya, benar. benar. Tuh. Jadi memberi keuntungan di antara profit sama weight. Weight. Nah, Selanjutnya itu ada yang namanya pemrograman dinamis. Dinamis. Yang baru-baru ini. sebelum itu kita ada simulasi nggak sih? Simulasi. Burung lu. Benar. Aduh. Kita disuruh sama Pak Sofian waktu itu mengerjakan simulasi burung. Iya, simulasi burung. Ya. Itu untuk mencari apa? Mencari si siapa sih nama burungnya? Boro. Ya, Boro. Boro. Nah itu susahnya kita itu menggunain yang namanya apa sih? Rumus, Radian ada ya? rumus. Ada radian. Ada scene-nya. Ada scene-nya, bener. Dan itu apa ya? Itu Ya, sulit lah. Benar. Kan itu juga Apalagi kita untuk masukin ke Ke komputernya ya. komputernya, ya. Cara nyari rumusnya juga kita bingung gitu kan. Iya benar juga sih, iya, benar. Jadi yang gitu. Bahkan ada yang sampai Apa? udah tiga program ya. 3 program, benar. Semuanya benar. salah. Salah. Kita sampai bikin 3 hari nggak sih itu? Nah, 3 pertemuan. Beberapa pertemuan pertemuan gitu ya? sih. Iya. Sampai baru 3 ya? baru Baru ketemu. dapat ya baru selesai. Itu dari 36 anak ya? Ah. 3 hari baru ada yang dapat 1. Susah banget. Nah, selanjutnya ada pemrograman dinamis yang Benar. baru-baru kemarin. Iya. Pemrograman dinamis itu kayak teknik pemrograman komputer yang digunakan untuk masalah algoritma. Jadi kayak memecahkan masalah dari kayak lebih ke kecil gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Teknik masalah rumit bagian yang lebih kecil. Jadi kayak memecahkan masalah ke lebih kecil gitu. gitu. Contohnya Contohnya itu ya kemarin ya cabai. Kemarin oh iya tuh kotak cabe tuh. Cabai Kotak cabai. siapa yang namanya? Kotak cabe. Jadi Si- kotaknya itu ada angka-angka tuh. si siapa ya? Kan? Di Barisan sini yang dia nanam cabai gitu bentuk di buku kotak. iya di bukunya tuh ada seorang bernama Agria, dia tuh menanam sebuah tanaman cabai di halaman rumahnya, dan tanaman tersebut tuh ditata dalam bentuk kotak-kotak persegi. Nah, dan setiap kotaknya itu dia mewakili jumlah angka cabainya masing-masing gitu. Dan di situ kita kan disuruh Cari ya. cari jalan yang apa sih namanya paling banyak apa jalan paling apa? Paling terbesar. Kita ngambil kayak terbesar Iya, tapi terbesar. jalan jalannya ke arah sebelah mana gitu. Iya, harusnya kemana Iya. jalan. Cuman jalan boleh ke bawah dan ke kanan doang ya? Iya. Iya, boleh. Pokoknya dari sebelah kiri itu Sebelah kiri. sampai ke kanan. Iya. Dan itu harus apa? Ini jumlahnya kita harus banyak ya. Oh iya, jumlahnya harus Diambil banyak. dari yang terbanyak gitu loh. Iya, pokoknya kita tuh dari kiri ke kanan tuh harus dapet lah yang Dapet, paling hasil yang paling banyak tuh. Besar. Yang terbesar tuh berapa gitu. Sampai kita diajarin yang namanya tabel hasil memorisasi ya. Iya, benar. Oh iya. Nah iya, tabel hasil memorisasi itu kayak ada A, B. Jadi kan yang itu kan ada kotak-kotaknya tuh. Yang Betul. tadi tanaman itu kotak-kotaknya. Jadi yang A itu di kiri, yang B itu di atas. Jangan nyari Iya. terbesarnya kayak gitu Iya. Dan caranya. hasilnya C.
Iya, dan hasil C Nah, gitu. Jadi tuh kita harus kayak membandingkan gitu lah. Kita bukan membandingkan apa? membandingkan antara yang atas sama yang Bawah bawah itu yang paling besar hasil gimana? yang Hasil untuk C gimana? itu siapa? Untuk C siapa? Jadinya misalkan B hasilnya 30 dan A itu hasil 15. Dan Berarti kita ngambilnya yang yang B. B itu Iya, karena 30, ya 30 besar. karena terbesar dan itu harus ditambahin sama yang C supaya hasilnya Itu besar. besar ya. Jadi gini aja sih pembahasannya. Betul. Untuk kesimpulannya ya tetap fokus sama pemrograman dinamis, apalagi semangat, apalagi kita itu capeknya di pas yang namanya ketik-ketik sama komputer, itu musuh kita itu komputer ya. Betul. Udah, Oke. ya. Segitu aja Yang bisa kita yang bisa bahas. ya dibahas, kita Semester ceritakan ini. juga mengenai yang sudah dijelaskan selama 1 semester dari Pak Sufyan. Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.